Jadi orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan yang bisa mencukupi, yang bisa memenuhi hajat dan kebutuhan sehari-harinya untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dinafkahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana yulumi wa bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fal faqiru mongko utawi fakir fi zakati ing dalem zakat wa utai fakir iku alladzi wong lama la kang ora ana bondo iku maujud lahu bi alladzi wala kasba lan ora ana penggawean iku maujud ya kok ukang bisa nutupi apa ise kasab maukian ing dalem nggon nyukupi min hajatihi saking kebutuhane alladzi. Jadi zakat, baik itu zakat mal atau zakat fitrah, itu pentasarrufannya ada orang-orang tertentu yang harus diberikan, yaitu ada tujuan tidak seperti hanya sodako biasa. Sehingga di sini terangkan kemarin itu ada 8 golongan tempat pendistribusian zakat, baik itu zakat mal atau zakat fitrah. Termasuk diantaranya yaitu yang pertama fakir, ya. Karena sesuai dengan yang ada di ayat innamas shadaqatu lil fuqara, fakir. Jadi pertama zakat itu ya, yang menjadi mustahik adalah fakir. Apa fakir itu? Fakir fi zakat walladzi la mala lahu wala kasba yaqau mauqian min hajatihi. Yaitu orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhannya. Itu namanya fakir. Artinya ya namanya nggak punya harta, nggak punya pekerjaan, ya otomatis nggak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Berarti ya nemen. Kalau orang sih namanya kere. Jadi itu fakir. Makanya di sini ada fakir fi zakat, ada fakirul aroya. Ya. Di fakirul aroya itu nanti di dalam bab be urotok, be kurma. Ya. Istilah fakir di dalam zakat seperti tadi itu. Ya. Di orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan yang bisa mencukupi, yang bisa memenuhi hajat dan kebutuhan sehari-harinya untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dinafkahi. Itu fakir. Artinya tidak punya harta, tidak punya pekerjaan yang bisa mencukupi itu bisa diartikan tidak punya harta, tidak punya pekerjaan sama sekali, atau punya harta atau punya pekerjaan atau kedua-duanya, tapi tidak sampai memenuhi kebutuhannya. Ya. Jadi
kurang dari separuh. Ya. Andai kebutuhannya itu untuk dirinya dan orang yang wajib nafkah itu seharinya itu 1.000, dia di bawah 500. Ya. Itu fakir. Amma fakirul aroya, anapun utawi fakirul aroya, fakir aroya, fakir di dalam bab bek kurma, iku fawa mongko utai fakir iku man wong lanak dagang ora ono nukut emas perak iku maujud biadihi ing dalem tangane man. Jadi fakir di dalam bab zakat ini lain dengan fakir yang ada di dalam bab bai'ul rutab, jual beli kurma nanti. Wal miskinu ta wong miskin iku man wong la qadaro kang mampu apa siman alamalin ing atase bondo wala au kasbin utawa penggawean ya kau kang bisa nyukupi apa kulun saben-saben fiji min masanging karone mal au kasab mau kian dalam gon cukupan min kifayati saking kecukupane miskin wala yakfihi lan ora nyukupi apa se mal au kasab ing man kaman kowe wong yahtaju kang butuh sapa man ila asratin maring 10 ila asrati darahima maring 10 pira-pira dirham wa indaulan iku tetep ing dalem sandinge lan iku dalam sandinge man sab'atun utawi 7. Yang kedua, tempat pentasarufan zakat itu adalah orang miskin. Siapa orang miskin? Itu orang yang punya pekerjaan dan punya harta, tapi hartanya dan pekerjaannya itu tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Artinya, seperti hanya orang yang dibutuhkan itu 10 hanya mampu di atas separuh. Itu namanya miskin. Agak mendingan dibanding fakir. Fakir itu yang terlalu fakir itu ya. Terlalu ya. Gak ada memang kalau fakir. Ya. Kalau miskin sih punya harta atau punya pekerjaan, cuma tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Kurang dari lebih dari separuh. Artinya tidak bisa 100% untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Saya ingat dulu katanya Yesus Badar itu kebanyakan di Indonesia ini yang banyak itu miskin. Ya. Kalau fakir sih ya ada, tapi kalau yang banyak itu miskin. Dia punya pekerjaan, dia punya harta. Cuma kalau dikalkulasi, katakannya punya pekerjaan, punya harta, ya, harta, karangan dan lain sebagainya sawah. Itu kalau saumpama dibagi umrul walid, ya, umrul walid itu 62 tahun, hidup yang layak, harta yang semua itu dikalkulasi tidak sampai mencukupi kebutuhan yang dia butuhkan, kurang. Memang kebanyakan kita itu memang kurang ya. Kalau memang dirasa kurang ya memang kurang ya. Yang cukup itu orang yang mau bersyukur memang ya. Ya itu ya. Kalau cukup itu ya itu bersyukur itu. Yang namanya harta ya kurang terus ya. Adanya itu orang yang memang nyukup no lah gitu memang. Kalau kita nuruti kurang ya kurang terus ya. Jadi itu betul bukan tata bukan tata. Jadi papan pangan sandang papan pangan itu tidak untuk beli yang apa, bukan keinginan, kebutuhan memang ya, kebutuhan itu. Bagaimana kita untuk mendeteksi orang itu fakir atau enggak? Cukup dilihat dari dohirnya saja, tidak harus ditanya survei seperti sensus, itu enggak. Yang nanti jadi molo itu nanti ditanya sembarang kali dikai beras 2,5 kilo ya
sampean penghasilannya berapa sehari, ini saya kasih zakat fitrah 2,5 kg ya, ulah sampai ngono ya, kayak gitu. Itu miskin ya. Yang kemarin itu ya. Nah, jadi masalah pembagian zakat itu wajib meratakan kepada semua masing-masing golongan. Itu kalau aslul madhab Syafi'i begitu, meratakan. Yang ada itu diratakan semua. Kalau katakanlah di sini ada fakir, miskin, gharim, sabilillah, ada seumpama ibnu sabil. Kalau apa? Mu'alaf ada ya, mungkin ada kalau mu'alaf. Kalau budak sudah nggak ada. Itu harus diratakan. Ya, harus diratakan. Itu kalau memang ya. Kalau satu orang menyandang beberapa anak, Ya cukup satu aja. Ya nggak bertumpuk-tumpuk gitu. Nggak bisa kaya itu nanti. Nanti bisa kaya. Ya perang ya sih diutang. Ya dirinya miskin. Masih malah. Waduh laki ya. Terus wajib juga antara asnaf itu juga harus sama. Fakir sekian, golongan miskin sekian, dikasih berapa persen begitu, disamakan begitu. Ya. Kalau yang lain tidak ada, katakanlah tadi itu budak nggak ada, ya apa bagiannya budak itu? Dikasihkan kepada yang diratakan. Itu seperti itu. Ya. Hukum aslinya seperti itu. Nah gitu, iya. Jadi miskin 1 juta itu harus adil seperti itu. Tapi kemarin itu, ya kemarin itu. Apa nggak boleh dikasihkan kepada satu orang? Ini. Qala Imam Ibnu Ujal rahimahullah salasu masa yufta biya ala ghairil masyhur fi madzhabil Imam Syafi'i. 3 masalah tadi kemarin itu menurut Imam Ibnu Ujal fatwanya ulama Syafi'iyah tidak seperti pendapat yang masyhurnya Imam Syafi'i. Apa itu? 1, boleh memberikan zakat kepada satu golongan. Aslinya tadi itu harus diratakan. Boleh. 2, jawazu daf'i zakatin wahidin liwahidan minas sinfi. Boleh memberikan zakatnya satu orang kepada satu orang dari satu golongan. Katakanlah miskin satu miskin tok boleh. Kan? Kan ambil biasa, misalnya 1 juta itu, nah fungsinya ambil udah menopo oleh pemrotan. Makanya ini kok sing bagi niku Malik, sing bagi Malik zakat, nggih. Logika ngoten ya, nggih. Lalu apa niku gawe apa? Kan memang napa? Amil itu hanya ya napa nggih? Nanti dibagikan lagi kan amil itu. Nah ngene iku. Ini dan gawe ini kan. Dan gawe nggih. Makane ngen terusane ngeten. Nomor 3, jawazu naqli zakat min maudhi'a ila baladin akhar. Boleh
memindah zakat dari tempatnya dia tempat kepada tempatnya lain. Di sini diberikan kepada lain desa. Itu boleh ya. Biasanya kan ngoten nang gurune ae. Katakanlah apa? Wiridan nang yai ya. Yai Masuri. Ya, Masuri ya. Ali Masuri. Aslinya nggak boleh ya. Wong zakatnya sini ya diberikan fakir miskin di sini kan banyak. Nah, gitu asalnya begitu. Tapi menurut Imam Ibnu Jal, 3 matalah ulama Syafi'iyah ada yang berfatwa tidak seperti pendapat masyhurnya mazhab Syafi'i. Ya. Boleh seperti itu, boleh. Terus yang jenengan ini apa istilahnya ini nopo gitu. Balik lo nopo. Buatan nopo niku. Ngeten nggih. Bener niku. Kalau ngene kan ngomong, nggih enten niku nggih. Iklam tengene kudu niki. Fawaidul makiyah niki. Iklam anna immatana asy-syafi'iyah ridwanullahi alaihim lahum ikhtiyaratun. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah kita itu punya pilihan-pilihan pendapat mukhalifatul limadhabil Imam Syafi'i yang tidak sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Jarene cara kasare balelo radhiyallahu i'tamadul amal biha. Mereka berpegang teguh pada itu, pendapatnya itu. Yang sehingga diikuti. Kita tidak terasa mengikuti itu. Seandainya tidak ada ini, kita kesulitan. Karena apa? Pertimbangannya satu, lita'assuril amal bil madhab. Karena sulitnya kita mengikuti mazhab Syafi'i. Kita sulitnya mengikuti mazhab Syafi'i. Karena apa? Contoh di sini ya. Dalam kita takbiratul ihram, mazhab Syafi'i muqaranah harus muqaranah hakikiyah. Ya. Allah. Ini mulai Allah sampai bar ini terisi semua sholat dan sampai selesai itu. Itu namanya muqaranah. Bayangkan bahwa saya sampai sujud nanti. Sampai iya. Terisi semua di sini. Enggak boleh kosong. Sampai bar. Itu. Nah. Jadi ini namanya wa minha al-iktifa fi niyat bil muqaranatil ufriyah. Kalau ulama ini terus sing balelun wau. Ulama Syafi'iyah yang punya pendapat-pendapat yang tidak sama tadi itu cukup dalam niat muqaranatul urfiyah. Ya apa? Wis pokok jerone Allah Akbar ono niat salat. Senajan tidak seperti sampai salam itu enggak seperti itu. Siapa itu di antaranya? Jadi min awalila jadi al-iktifa fi niyat bil muqaranatil ufiyah li anna al-qulub lamma azlamat wa da'ufat anil qudra an alama syarratuhu min muqaranati niyat takbir min awalil akhiri bitibari alladzi dzakaru alladzi qila fihi innahu kharijun an maqduril bashar. Jadi hati itu kalau memang sudah gelap dan tidak mampu ya, dengan apa yang disyaratkan ya niku syaratkan mazhab sing koyo ngoten niku wae ya. Bareng niat takbir mulai awal sampai akhir ya. Ya napa? Niku berarti keluar dari batas kekuasaan manusia wisan niku. Wis dudu ukurane menungso biasa iku. Ya lek menungso biasanya gak nutut. Ya golongane Imam Syafi'i sing nutut iki. Ngoten. Jadi ulama-ulama Syafi'i yang lain ra'a minhum al-Ghazali. Imam Ghazali niku lho mengikuti iktifa fil niyat fil muqaranatul ufiyah. Setingkat Imam Ghazali
itu al-iktifa bil muqaranatil urfiyah. Imam Ghazali itu di bawahnya Oke, tapi kan Imam Syafi'i. Ya. Jadi jarine Imam Ghazali lek wong awam ya, cukup wis. Lek melok sing iki wis menungso temenan. Duduk menungso-menungsoan. Oleh angel ngoten niku, lho ngoten pertimbangane. Tapi mungkin berdasarkan kali ke-8 nanti. Ini Padang sakit mau. insya Allah. Tapi padangnya, sana kita mau tambah kata godaan. Oh, pintu istiadat mawon pun dibatasi punan. Buat tertutup mulai berapa ratus tahun yang lalu punan. Karena apa? Yang ini kau. Jadi mustaqil zaman ini kan buatan semacam Imam Syafi'i 4 mazhab niku pun buatan itu. Lah vaksin masail niku ang ruwet kan. Wa ya kasiratun masyhuratun wa inda tahqiq niki sebetulnya faya ghairu kharijatin an mazhab. Sebetulnya tidak keluar dari mazhabnya. Terus ini sebetulnya itu tidak keluar dari mazhabnya. Karena apa? Wa dzalika imma bil istimbat, karena ada kalanya mereka istimbat, mengambil dalil ulama-ulama Syafi'iyah yang terus ini keluar dari mazhab tadi itu istimbat sendiri. Awil kias, mengkiasan. Ya. Awil ikhtiar min qaidatin lahu ala qaulin qadim. Atau dia punya pilihan-pilihan yang dipilih dari pendapat qaul qadim, itu dipilah-pilih lagi. Auli dalilin sahihin, atau ada dalil sahih, hadis sahih yang mungkin ya, namanya manusia ya. Imam Syafi'i ya. Ulama Syafi'inya menemukan dalil sahih. Karena apa? Liqaulihi radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Syafi'i pernah menyatakan, idza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Aku pendapatku ngene iki, tapi lek ana hadis sing sahih, ya siku pokok iku aku melok iku wis. Lho, krana ana iku. Nah, berdasarkan itu maka ulama-ulama Syafi'iyah ada. Nah, betul gitu.